Israel rohani. Karena kita sudah percaya Yesus. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tetap percaya Tuhan Yesus. Hanya dialah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara coba sebut negara mana yang langsung Tuhan yang ngomong. Negara itu namanya Tuhan yang buat. Cuma Israel, Amerika bukan. Bukan. Inggris tidak. Itu hasil rembukan mereka. Coba Jerman bukan. Ya, seluruh negara yang ada di seluruh dunia ini hanya ada satu negara yang memberi nama langsung dari Tuhan, yaitu Israel. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi sekarang saudara, Israel lagi digempur oleh banyak negara. Oh, tapi Benyamin Netanyahu, Yoav Galan Menteri Pertahanan, dan Bin Gvir Menteri Nasional Keamanan. Di Indonesia tidak ada Menteri Nasional Keamanan. Coba aja Menhan, itu Prabowo. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kita sudah sampai gereja tanpa tembok 1000 pintu. Ya, luar biasa ya pelayanan di sini. Dulunya mereka tidak percaya Tuhan, lewat pelayanan kita mereka bisa percaya Tuhan ya. Kurang lebih sudah 6 tahunan ya kita pelayanan di sana. Selama 6 tahunan itu saudara, kurang lebih itu 1000-an orang mereka yang sudah ikut Yesus ya. Nah, dulu bukan Kristen tapi mereka sekarang ikut Yesus. Biasanya itu kalau mereka sudah percaya ya, jalan buat mereka. Ada yang dapat pekerjaan di Karawang, di Cikampek, di Cikarang, di Depok ya. Dari antara 100 orang berkurang 20 orang, tapi nanti tambah lagi 20 orang. Dari Bengkulu lah, dari Lampung, dari Palembang. Kita memang ini kurang 3 menit, tetapi cuaca sangat mendung, tapi Yesus yang mengendalikan cuaca. Ingat khotbah 2 Kamis yang lalu? Yesus berkata, Hong, berhenti, sui, diam. Haleluya. Hong, angin, berhenti, sui, air, diam. Air danau pun diam, angin pun reda. Haleluya. Haleluya. Nah, kita doa dalam nama Yesus. Kita minta supaya kita ibadah hari ini Tuhan lindungi ya. Cuaca Tuhan beri cerah. Kita pindahkan jauh-jauh lah ke Sukabumi sana atau Ciamis dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Semua orang percaya? Amin. Wah, kurang semangat. Semua orang percaya? Amin. Semua orang percaya? Amin. Ini saudara, situasi mendung begini ya, supaya nggak kedinginan kita banyak bergerak ya. Semua orang percaya? Amin. Semua orang percaya? Amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mulai ya. Kita mulai pestanya Tuhan Yesus hari ini. Haleluya. Hadirat urapan kuasamu menguasai seluruh wilayah yang ada di sekitar sini. Rohmu yang kudus yang memimpin pestamu Tuhan. Sehingga tidak ada intervensi manusia. Ya. Tidak ada kekuatan iblis, setan, roh jahat yang mengganggu kami ketika kami memuji menyembah Tuhan. Ketika kami mendengarkan sabdamu, firmanmu. Pikiran hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Amin. Kalau ada kelompok-kelompok radikal ekstrem kanan, intoleran, kadrun yang coba iri, dengki, mengganggu, ingin menutup, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang memimpin pesta ini sampai selesai. Cuaca cerah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hujan rintik-rintik berhenti dalam nama Yesus.
Tuhan Yesus, kami mulai pesta ini. Karena pesta milik-Mu Tuhan, ambil alih Tuhan Yesus. Dalam satu nama Yesus yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Yang meriah, meriah, meriah. Haleluya. Ya, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Ada yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus hebat, amin. Amin. Dia perkasa, amin. Amin. Mari kita menyanyikan. Haleluya. Ku masuki gerbangnya ya. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dari awal ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Yes. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amen. Dia girangkan. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi dengan serentak. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, haleluya. 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 Hari ini, kemarin, selama-lamanya tetap harinya Tuhan, amin. Kita nyanyikan hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan.
Haleluya. 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 Dan kita apa lagi? Haleluya. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Yes. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. 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 Lagunya apa lagi? Yesus dahsyat ajaib, Haleluya. Yesus luar biasa, Yesus Haleluya. mulia. Haleluya. Kita nyanyikan ya. Haleluya. Lagu apa lagi? Haleluya. Oh itu aku tahu. Haleluya. Haleluya, kita nyanyikan ya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Imani. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yes. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Amin. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup, percaya saudara. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup
memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Saya serahkan buat hambanya. Haleluya. Yesus sanggup. Amin. Yesus dahsyat. Amin. Yesus luar biasa. Amin. Yesus sanggup tolong saudara. Yes. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hadirat urapan kuasa-Mu menguasai kami semua. Kebenaran firman Tuhan dibentangkan. Mereka akan mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Biarlah firman yang kusampaikan ini membawa perubahan, membawa kedamaian, membawa sukacita. Bahkan mereka-mereka yang terbelenggu, yang terikat, dibebaskan di dalam nama Yesus. Bahkan mereka-mereka yang sekarang mungkin pikirannya ruwet, ribet, dilepaskan dalam nama Yesus. Yang hatinya gundah gulana, dilepaskan dalam nama Yesus. Yang khawatir, bimbang, ragu, dibebaskan dalam nama Yesus. Yang belum percaya Yesus, dibebaskan dalam nama Yesus. Sehingga semua kami sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta katanya dudara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat lidah mulut hambaku untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Berikan kepadaku Tuhan Yesus kepekaan roh, hikmat, berikan kepadaku kosakata yang baik, yang benar, pasti lidah berbicara dalam menyampaikan sabdamu, sehingga firman Tuhan yang kusampaikan ini memberi dampak, memberi impact bagi mereka. Firman Tuhan yang kusampaikan tidak kembali sia-sia. Langit boleh berlalu, bumi boleh berlalu, firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan pasti tinggal tetap. Firman Tuhan berkuasa untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Pengurapan Tuhan bekerja atas. Pengurapan Tuhan bekerja. Oh, haleluya. Dahsyat luar biasa. Wa yurisaka mahura labasyaka bayumi namare tabarubina kabasikaba. Oh, cuaca hari ini aku minta cerah dalam nama Yesus. Mendung begitu sangat nyata, gelap, tapi Tuhan terang. Tuhan terang dunia yang akan melenyapkan semua ini. Pindahkan Tuhan. Selama kami pesta, selama kami ibadah, tidak ada hujan di sini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, yang meriah. Belum disuruh duduk, jangan duduk, diri dulu. Haleluya. Diri. Haleluya. Wah, hujan-hujan lagi ini. Kalau nggak semangat gimana? Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Iya, saudara. Iya. Orang yang nggak kenal Tuhan Yesus saja tahu sopan santun. Saya sudah tahunan loh pelayanan di sini. Masa belum disuruh duduk udah duduk? Aduh, pegel ya. Saya juga lebih pegel, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan ya, biar kita bisa menjelaskannya dengan waktu yang ada, tapi penjelasannya biar mudah dipahami ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, melihat Yesus, namun kamu mengasihinya, mengasihi Yesus. Kamu percaya kepada dia, kepada Yesus. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, melihat Yesus, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kenapa saudara-saudara nggak pernah lihat Yesus, nggak pernah berjumpa Yesus, kok bisa percaya Yesus? Haleluya. Karena iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jawabannya sangat tepat. Karena iman. Haleluya. Karena Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Saya akan bacakan saudara. Ya. Iya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wih, luar biasa. Luar biasa jemaat gereja tanpa tembok 1000 pintu. Haleluya. Iman adalah, coba. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tidak ada salah sedikit pun kata-katanya. Luar biasa ya. Luar biasa.
Ya, kemari dulu, bro. Ya, kasih ini ya, pelicin maksudnya, supaya rajin. Sini Pak, supaya rajin ya, ya, biar bisa nanti ngopi ya, ngopi rajin ya. Haleluya. Oke ya, luar biasa, nggak ada salahnya saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi sekalipun kita belum pernah lihat Yesus, tapi kita bisa percaya Yesus karena Tuhan kasih iman kepada kita. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ya. Saudara, hanya orang-orang yang punya iman yang bisa percaya Yesus. Orang yang nggak punya iman, dia nggak bisa percaya Yesus. Saya percaya Anda ada di sini, Anda karena percaya Yesus. Haleluya. Kalau nggak percaya Yesus, ngapain kau datang kemari? Ya kan? Ngabisin waktu, mau hujan lagi. Ya. Makanya saya yakin kau datang kemari karena kau percaya Yesus. Haleluya. Nah, kami sudah bawa surat baptisan ini, tetapi yang baru dibaptis belum datang lagi. Kita doakan ya. Sebelum selesai ibadah, dia datang pasti. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada hambatan halangan di sana ya. Karena roh-roh kegelapan itu selalu menghalangi kita ketika kita mau datang ke Tuhan. Ya, tapi kalau kita mau datang ke setan, wah, itu didorong sama roh-roh kegelapan supaya kita cepat ya sampai ke setan. Haleluya. Iya, luar biasa ya. Jadi saudara, iman di dalam Yesus ini sudah diselidiki. Jadi nggak usah kita ragukan lagi ya. Nah, saya akan bacakan ya. Nah, di dalam 1 Petrus 1 tadi ya, sebentar. 1 Petrus 1 tadi. Haleluya. Ayat ke-8 sudah kita baca. Maka kita baca ayat 9 ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Jadi tujuan iman itu bukan harta, bukanlah takhta, bukanlah pamor, bukanlah hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi tujuan iman, ya pencapaian iman yang benar adalah keselamatan jiwa kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Pak, tapi ketika jiwa saya diselamatkan, saya dikasih pangkat boleh? Boleh. Dikasih kaya sama Tuhan bisa? Bisa. Haleluya. Dikasih uang sama Tuhan bisa? Bisa. Haleluya. Tetapi Alkitab bilang karena kamu telah mencapai ya tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi siapa yang sudah ya mencapai tujuan iman, artinya dia yakin betul bahwa jiwanya sudah pasti diselamatkan. Haleluya. Saudara, kalau misalnya maaf umpama datang kadrun ya. Datang radikal ekstrem kanan, datang kaum intoleran, terus bawa golok ya, taruh di lehermu. Kalau kau mau nyangka Yesus, kau ku kasih hidup. Tapi kalau kau tetap percaya Yesus, kau ku potong. Pilih mana? Pilih dipotong ya. Haleluya. Ya, yang tepat itu tetap pilih percaya Yesus. Amin. Nanti jadi dipotong atau nggak dipotong, itu urusan Tuhan. Karena Tuhan sanggup membela orang-orang yang percaya, yang berseru kepadanya. Haleluya. Saya saudara sering mengalami intimidasi, ya, tekanan, ditakut-takuti oleh kelompok-kelompok yang saya sebut tadi. Tapi saya tetap yakin bahwa Tuhan ada di pihak saya. Haleluya. Kalau Tuhan di pihak saya, siapa yang dapat lawan saya? Tidak ada. Karena roh Allah yang ada pada saya lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Mana sorak-soranya buat Tuhan? Haleluya, 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 haleluya. Iya. Kalau kau datang kemari dengan loyo, pulang dengan loyo,
Apalah artinya kau datang kemari? Kau datang kemari dengan loyo, pulang harus dengan semangat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Karena Alkitab bilang Amsal ya 18 ayat 14, orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Coba dibaca, siapa yang bisa dapat cepat ya. Amsal 14 ayat 18 ya. Kalau nggak bisa cepat saya duluan. Ya, cepat-cepatan aja. Ya. Soalnya supaya kita cepat. Ternyata terbalik kan? Makanya harus kita baca Amsal 18. Ya. Iya, ayat 14. 3, 2, 1. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Jadi saudara datang kemari letih, letoy, loyo, lesu. Karena diejek, dihina, dianggap sepele oleh orang-orang tertentu, tak diperhitungkan karena kalian tidak punya banyak uang, tidak punya banyak harta, mungkin juga tidak punya rumah. Orang mengecilkan saudara. Tetapi sekalipun seluruh bumi ini mengecilkan kita, kita tidak akan kehilangan semangat. Karena orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Haleluya! 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 Saudaraku yang saya kasih, ya kalau kita semangat, hidup ini ya sangat indah sekali. Iya, haleluya. Haleluya. Iya. Saudaraku yang saya kasih, makanya jangan sampai hilang semangat. Amin. Sekalipun kau pakai pakaian, pakai sepatu yang mewah-mewah, ya, tapi kalau hilang semangat, semuanya itu sia-sia. Saudara, jangan kau pikir sepatuku ini harga berapa kira-kira? Nah kan, berapa? 200, sejuta. Ada yang bilang berapa lagi? 70.000. Beli di pinggir jalan tadi malam, lagi naik sepeda motor, cobalah saya beli ini. Saudara, bajuku ini ku beli berapa coba? 30.000. Ini second dari Pasar Senen. Yang penting semangat. Haleluya. Kalau kita makainya semangat, orang pikir ini sepatu jutaan. Kalau kita makainya semangat, pikirnya baju ini pasti 1,5 juta harganya. Tapi kalau kita udah letih, letoy, loyo, lesu, walaupun di kantongmu uang 5 juta, orang bilang ini orang kere, ini orang miskin, ini orang yang memang tidak punya pengharapan. Karena itu Alkitab bilang, orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Siapa yang sudah terlalu menderita di sini? Sudah terlalu lama di kolong jembatan? Haleluya. Berdatangan, masih berdatangan tuh jiwa-jiwa. Ya. Saudara, kenapa kita semangat? Karena keselamatan jiwa kita itu pasti. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Haleluya. Iya, makanya kita semangat. Saya akan bacakan ya. Iya, saya akan bacakan. Saudara, jangan takut. Kita pasti dilindungi Tuhan ya. Ya, kita minta ya supaya ini hujan diarahkan ke lain dulu. Sampai selesai khotbah. Haleluya. Iya. Haleluya. Di mana tadi ayatnya? 1 Petrus 1. Iya. 1 Petrus 1. Sebentar ya. Tenang saudara ya. 1 Petrus 1 ayat 9. Keselamatan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi saudara, kalau ya mobil mau jalan, pesawat mau jalan, itu biasanya diperiksa dulu. Ya, ini bisa terjamin nggak keselamatannya ini, mobil ini ya? Ya kan? Bisa terjamin nggak? Nah, ini yang tahu saudara Martin. Dia lihat ban mobil, dia bilang, ini ban mobil ini ada
garansi dari Eropa katanya. Nah, untuk keselamatannya ya. Jadi saudara, keselamatan yang kita miliki ini sudah diselidiki oleh para nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Sudah diselidiki, diteliti. Jadi saudara jangan ragu lagi. Jangan bimbang lagi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya Yesus Kristus. Ayo ikuti saya. 3, 2, 1. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terus tadi? Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Wah, ulangi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Sekarang bareng-bareng. 3, 2, 1. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya. Ayat 11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudaraku yang saya kasih, kurang lebih penduduk dunia ini ada 9 miliar. Ya, semenjak zaman Adam, ada Malik, Saddam Hussein, sampai zaman Hamas. Ya, sekarang saudara, tidak ada satu manusia pun yang tahu ya persis bagaimana dia matinya dan nanti bangkitnya pada hari yang ketiga, dan dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya, dan dia akan datang kembali akan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak ada satu nabi pun yang tahu akan hal itu. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus. Haleluya. Makanya di sini jelas dikatakan, ya, Roh Kristus yang ada di dalam mereka, di dalam nabi-nabi itu, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang penderitaan Kristus. Haleluya. Tetapi bukan hanya penderitaan, disambungkan lagi, ya, tentang segala kemuliaan yang menyusul. Waktu dia menderita, orang hina-hina dia. Kalau kau Tuhan, ayo selamatkan dirimu. Haleluya. Tapi ketika dia bangkit, tentara Romawi yang bilang, kalau kau Tuhan selamatkan dirimu, tentara Romawi bilang, benar, dia ini anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Benar, dia ini anak Allah. Saudara, anak Allah bagi orang Yahudi itu bukan sembarangan. Itulah Mesias, itulah juru selamat, itulah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Iya, makanya saudaraku yang saya kasih, kepercayaan kita ini sudah diselidiki. Haleluya. Haleluya. Oke, terakhir ya. Iya, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani. Haleluya. Haleluya ya. Iya. Tenang dalam nama Yesus. Iya, dalam nama Yesus. Ya, semua doa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tenang. Percaya dengan iman. Nggak bakal mati. Dalam nama Yesus ya. Haleluya, dalam nama Yesus. Ya. Iya. Saudaraku yang saya kasih, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Di sini kita. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih. Iya. Di bawah sini ya. Di bawah. Kita selesaikan ya. Seru ya. Diri aja selesai, sebentar lagi harus selesai. Ya kan? Haleluya. Luar biasa. Bagus juga ada seperti ini supaya ada kenang-kenangan. Haleluya. Ada kenang-kenangan ya. Kan seru begini. Haleluya. Diri aja ada kenang-kenangan. Ya, semua doa ya, supaya hujan cepat berhenti ya. Haleluya. Iya, jadi saya bacakan ya. Saudara nggak apa-apa posisi di mana-mana, tenang. Ya, saya bisa muter-muter ya. Iya. Saudara, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan ya yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12.
Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Dan dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, luar biasa. Jadi mereka ini memberitakannya bukan karena dari diri manusiawi, tapi Roh Tuhan yang mengajari mereka untuk menyampaikan tentang keselamatan ini. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Weh, semakin hujan semakin kencang. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saudara, jadi keselamatan kita itu pasti ya. Bukan mudah-mudahan ya. Nah, bukan mudah-mudahan. Semoga, insya Allah bukan ya. Ya, tapi pasti. Makanya saudaraku yang saya kasih, semua kita yang sudah percaya Tuhan harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ulangi tadi. 3, 2, 1. Sekali Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena saudara, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa selamatkan kita. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12 ya. Iya, Yesus bukan Tuhan agama, bukan Tuhan kelompok tertentu, tapi dia Tuhan orang. Makanya Alkitab bilang di Kisah pasal 10 ayat 36, kami memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jalan ke Roma banyak, jalan ke Grogol banyak, jalan ke Cilitan banyak, jalan ke Sukabumi banyak, jalan ke Surabaya banyak. Tapi untuk ke sorga hanya ada satu jalan, lewat Yesus Kristus. Haleluya. Yesus segera datang kembali. Amin. Dia akan bawa kita orang percaya. Amin. Kenapa dia bisa bawa kita ke sorga? Karena percaya. Karena kita percaya. Amin. Iya. Yang kedua, kenapa dia bisa bawa ke sorga? Benar, berikan sorak-sorai buat itu tadi ya. Karena dia berasal dari sorga. Kayaknya ada 2 orang tadi yang jawab bersamaan. Ya, Are dan Bapak tadi. Sini, dikasih rezeki. Nah, 2 kali Bapak ini dapat. Bapak juga dapat tadi. Bapak ngomong kan? Coba. Saya tanya coba. Ya, kenapa Yesus pasti bisa bawa kita ke sorga? Soalnya kan dia yang kuasa. Dia yang kuasa. Yang kuasa. Terus tadi ada jawaban lebih bagus. Kenapa Yesus bisa bawa kita ke sorga? Karena beliau adalah yang mempunyai sorga dan berasal dari sorga. Oh, sorak-sorai buat Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Jadi tetap kita kasih juga ini ya, Pak Arek ya. Nah, ini udah dapat 2 kali dia. Tadi bisa ngopi, sekarang bisa warung Padang, bisa ini lagi. Tapi nanti kita makan bersama juga tetap. Haleluya. Tapi jangan urusin itu dulu. Iya, karena mamon ini bahaya. Cinta akan uang adalah akar kejahatan. Amin. Haleluya. Jadi Yesus bisa bawa kita ke surga karena dia datang dari sana. Haleluya. Ada orang Sukabumi di sini? Ah, pasti dia bisa bawa saya ke Sukabumi. Tapi Martin nggak bisa. Paling kuat dia bisa bawa saya ke Lampung. Haleluya. Iya. Karena apa? Karena dia dari Medan. Pasti bawa saya ke Medan. Iya. Orang Sukabumi bisa. Pak, belok kiri Pak. Oh, bukan kanan. Pak, saya orang Sukabumi Pak. Ikuti omongan saya. Haleluya. Saya nyetir nih, orang Sukabumi di kiri. Ya. Saya mau belok kanan. Orang Sukabumi bilang, belok kiri. Kanan, saya orang Sukabumi Pak, saya tahu. Haleluya. Saudara, hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Dia akan menjanjikan sorga, tapi dia nggak mungkin bisa bawa ke sorga, karena dia tidak turun dari sorga. Hanya ada satu yang turun dari sorga, Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus. Hey, Yesus, Yesus, percaya Yesus?
Makin hujan makin galak. Harus begitu. Jadi jangan takut kita dengan tantangan, dengan rintangan, dengan kesulitan. Iya kan? Iya. Ini ada wanita dan pria ya. Waktu pacaran dia bilang, sekalipun nanti hujan batu, aku akan dampingi kamu dimanapun kamu berada. Udah nikah punya anak 4. Istrinya bilang, Pak jemput saya ada di sini Pak. Lagi hujan. Haleluya. Iya. Tapi kalau Tuhan berjanji, pasti dia menggenapi. Haleluya. Dia segera datang saudara. Saya karena ya gimana ya. Apa kalau saya menyampaikan tentang tanda-tanda Israel, Hamas, dan Lebanon ya. Semuanya apa saudara bisa paham ya. Tetapi saudara saya mau kasih tahu. Sedikit saja ya. Saudara. Jadi saudaraku yang saya kasih. Yesus ya. Dia datang dari Israel. Haleluya. Tapi dia bukan Israel lahiriah. Dia adalah Israel rohania. Kenapa? Karena dia bukan benihnya Yusuf dan juga bukan benihnya Maria. Dia adalah Roh Allah dan Firman Allah. Haleluya. Tapi silsilahnya secara kenegaraan, secara manusia memang dia silsilahnya dari Israel. Saudara, tanda-tanda ini sudah mulai nampak ya. Peperangan sudah begitu gawat di Timur Tengah. Tuhan Yesus segera datang. Haleluya. Karena perang Armageddon itu perang dunia ketiga ya, itu akan dimulai dari sana. Saudaraku yang saya kasih, hanya Israel yang tidak berubah nama. Saudara kalau lihat di Alkitab nggak ada Kanaan. Loh, kok nggak ada Pak? Yang ada Lebanon, yang ada adalah Suriah, yang ada oh ya, di Alkitab ada Kanaan, tapi kau tidak bisa lihat di Alkitab ada Lebanon, ada Suriah, ada Jordania, ada Filistin, kau nggak bisa lihat. Kenapa? Karena itulah Kanaan dulu. Berubah. Kau lihat Arab Saudi nggak ada di sini. Tapi kau bisa lihat di sini ada yang namanya bukan Kanaan, ada yang namanya Median. Median itulah Arab Saudi. Kau tidak bisa lihat di Alkitab bacaan Irak, tapi Mesopotamia itulah Irak. Kau tidak bisa lihat Turki di Alkitab, tapi kau bisa baca Haran, di mana Abraham pergi dari Haran ke Kanaan. Jadi sekarang namanya Turki. Haleluya. Maksudnya begini, semua negara-negara berubah nama, tapi Israel tidak berubah mulai dari dulu, sekarang, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus datang dari sana. Waktu di seberang sungai Yabok, ya Tuhan bilang sama Yakub, namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Haleluya. Haleluya. Berjalannya waktu setelah hakim-hakim, ada raja namanya Saul, tetap kerajaannya namanya Israel. Ganti Daud tetap Israel. Ganti Salomo tetap Israel. Ganti si Raja Hizkia tetap Israel. Singkat ceritanya saudara, mereka digenosida oleh Nazi Jerman. Dibunuh 6 juta orang Yahudi. Karena mereka berpikir orang Yahudi ini cerdas-cerdas. Ini membahayakan mereka. Orang Yahudi ini orang-orang yang disertai Tuhan. Nanti kami akan dikalahkan. Jadi Nazi itu saudaraku yang saya kasih, Hitler itu tamak. Hitler itu pingin menguasai seluruh dunia. Kalau orang Yahudi nggak habis, kami tidak bisa menang. Dibunuh 6 juta orang. Haleluya. Orang Yahudi lari kemana-mana. Tapi saudara 1948 mereka kembali lagi. Dan nama negaranya tetap Israel. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Artinya di mana pernah ada Yesus, tidak akan pernah dirubah oleh Tuhan apa yang Tuhan sudah janjikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Anda mau lihat ayatnya? Iya, ayatnya di 2 Raja-Raja ya. Ya, 2 Raja-Raja. Kenapa saya harus sampaikan ini? Supaya sedikit saudara tahu tentang kondisi keadaan ya, dunia internasional ya.
Iya, dua raja-raja. Ya, saya akan bacakan ya. Kenapa nama Israel nggak bisa dirubah? Nama-nama yang lain kok berubah-berubah? Saudara, Libya nggak ada di sini. Di Alkitab nggak ada. Tapi Put ada. Itu Libya. Haleluya. Iya, saudara. Nah, saya bacakan dua raja-raja ya. Pasal 14 ayat 27 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit ini. Jadi nama Israel tidak akan pernah dihapuskan Tuhan dari kolong langit ini. Nama Israel tetap selama-lamanya. Haleluya. Pak pendeta, Bapak ini kayaknya pro Israel. Bapak ini kayaknya suka perang. Enggak, saya menjelaskan Alkitab. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kalau kau cari lagi ya, Rusia nggak ada, tapi Ros ada. Ros ada. Kenapa? Itulah yang sekarang Rusia. Tebal, ya, terus Mesek dan seterusnya, itu pecahan Uni Soviet yang sekarang. Jadi saudaraku yang saya kasih, nama-nama yang lain kok bisa berubah? Saudara tahu kapan ada Indonesia? 1945. Sebelum ada Indonesia namanya apa-apa dulu? India, Belanda. Betul. Banyak macam-macam. Ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan itu, kerajaan ini, kerajaan macam-macam kan? Jadi Indonesia ada karena apa? Indonesia ada karena bisa ada Indonesia ini karena apa? Merdeka. Kemerdekaan. Kok bisa merdeka? Kok namanya bisa Indonesia disebut? Karena kesepakatan. Tapi Israel bukan kesepakatan manusia. Tuhan yang berkata di sungai Yabok, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang memberkati Israel akan diberkati. Itu nama dari Tuhan. Mas bro, itu nama dari Tuhan. Haleluya. Sering pihak-pihak yang lain ya dari Indonesia ini yang nggak tahu Alkitab ya, kadrun-kadrun lah. Itu masuk kayak bisa ya ke Instagram. Dia bilang, Bapak ini kau baca sejarah. Zaman sekarang teknologi canggih. Lihat, di searching aja di Google. Kanaan itu apa sekarang? Haleluya. Akan dicatat di sana semua. Haleluya. Haleluya. Iya, waktu orang serang di YouTube dibilang, wah ini hoak. Hoak apa? Hoak saudara pasal 14 bisa masuk penjara 10 tahun. Saya tidak hoak. Saya memberitakan apa yang tertulis di dalam Alkitab dan bisa dibuktikan sampai sekarang. Karena saudara teologis dengan historis itu tidak bertentangan. Tapi kalau kitab-kitab lain, maaf jangan harap. Coba kitab lain suruh jelaskan. Kanaan itu apa? Gak ngerti. Gak ngerti. Haleluya. Walaupun ada di kitab dia, ceritanya ada. Tapi sekarang jadi apa dia gak ngerti. Saudaraku yang saya kasih. Makanya saudara kita ini Israel rohani. Karena kita sudah percaya Yesus. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya tetap percaya Tuhan Yesus. Hanya dialah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara coba sebut. Negara mana yang langsung Tuhan yang ngomong? Negara itu namanya Tuhan yang buat. Cuma Israel, Amerika bukan. Bukan. Inggris tidak. Itu hasil rembukan mereka. Coba Jerman bukan. Ya, seluruh negara yang ada di seluruh dunia ini hanya ada satu negara yang memberi nama langsung dari Tuhan, yaitu Israel. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi sekarang saudara, Israel lagi digempur oleh banyak negara. Oh, tapi Benyamin Netanyahu, Yoav Galan Menteri Pertahanan, dan Bin Gvir Menteri Nasional Keamanan. Di Indonesia tidak ada Menteri Nasional Keamanan. Coba aja Menhan, itu Prabowo.
Menteri Nasional Keamanan Negara. Di sana ada. Bahkan kabinet perang pun ada. Di Israel. Ya, ketika perang dibentuk tapi sekarang dibubarkan. Saudaraku yang saya kasih Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, terus mereka mendeklarasikan. Ya. Sekalipun kalian serang saya semua, saya tidak takut. Haleluya. 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 Amerika pernah gertak Israel. Amerika bilang jangan serang Rafah. Tapi Israel bilang apa? IDF. Hamas ada di Rafah, sembunyi di balik anak-anak, di balik wanita. Kalau kau tetap serang Rafah, aku tidak bantu senjata. Apa kata Menhan? Yoav Galan. Aku bukan budakmu Amerika. Biden, aku bukan budakmu. Haleluya. Penolong kami adalah Tuhan, kata. Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Saudara tahu langsung dapat bahalanya. Langsung saudara jadi saya sedikit bagikan ya, supaya walaupun kalian di kolong-kolong, lumayan lah ada pengetahuan. Ya jangan firman-firman mentok ya. Apalagi Martin ini suka yang beginian, dia langsung wah. Haleluya. 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 Kalau memang serius tadi saya terakhir ngomong apa, Pak? Teknologi apa Pak tadi ini terakhir? Apa? Perang apa? Itu ya. Saudara, Joe Biden sempat mau mengembargo. Tidak boleh masuk senjata ke Israel. Tapi Yoav Galan berkata, aku bukan budakmu. Kami punya Tuhan. Saudara tahu, langsung di sini kan banyak partai. Di Amerika cuma 2. Partai apa aja? Wah, ini orang cerdas. Jangan pikir saudara-saudara kalian, jangan pikir orang-orang kolong ini. Ini sarjana S2 ini. Haleluya. 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 Iya, langsung Partai Demokrat, Partai Republik 95% mereka mau membuat hak angket, memazulkan si Biden. Langsung Biden angkat tangan minta maaf sama Israel. Ada nggak ayatnya? Ada. Baca Yesaya 60. Bangsa-bangsa besar akan datang ke Israel, akan memberikan upeti. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi semua bisa diceritakan. Di Alkitab semua ada. Haleluya. Haleluya. Ya, khotbah-khotbah saya seperti ini banyak. Ini ditonton oleh semua, bisa pejabat nonton. Jadi bisa saya pertanggungjawabkan. Haleluya. Haleluya. Kenapa saudara? Yang mengutuk Israel akan dikutuk. Kejadian 27 ayat 29. Tapi yang memberkati Israel akan diberkati. Haleluya. Saudara, saya akan baca satu ayat ya. Kenapa Israel kok dibenci sama banyak negara-negara di Timur Tengah? Yang pertama, saudara, sebelum ada Muhammad SAW yang diakui orang Islam itu nabi, ya, hanya Israel yang menyembah monoteisme, Allah yang esa. Ulangan 6 ayat 4. Israel, sembahlah Tuhan Allah. Semua itu penyembah pagan, agama pagan. Hanya mereka aja. Semua zaman itu ada yang Tuhan dapur, Tuhan tanah, Tuhan langit. Jadi banyak Tuhannya. Hanya Israel yang bilang Yahweh. Haleluya. Hanya dia Tuhan yang esa, satu aja. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi itu terutama. Israel dibenci karena menyembah Tuhan satu aja. Yang lain Tuhannya banyak pada zaman itu. Saudara, yang kedua, Israel ini cerdas. Haleluya. Israel ini pintar, terlebih pada zaman Daud. Ya, saya akan bacakan ya. Zaman Daud di dalam Mazmur, ini ayat terakhir. Ini tambahan buat saudara, supaya jangan hanya khotbah-khotbah yang biasa saja ya. Saudara senang dengan cerita sejarah? Senang ya? Nah ini ya. Saudara, saya akan bacakan ya. Daud bilang begini, Mazmur 38 ayat yang ke-20. Orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Pada waktu
Daud ngomong gini, Daud sebagai raja. Saudara, artinya Daud itu bukan hanya sekedar menceritakan dirinya sendiri. Artinya banyak orang yang membenci kerajaan ini. Banyak orang yang membenci kerajaan yang kupimpin. Banyak orang yang mau melenyapkan ini Israel. Tapi sampai sekarang tidak ada yang bisa melenyapkan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bilang 2 Raja-Raja 14 ayat 27, sampai selama-lamanya Israel tidak bisa dilenyapkan. Haleluya. Haleluya. Jadi semuanya ini ada rencana Tuhan. Kenapa hujan? Kalau nggak hujan saya nggak cerita ini. Haleluya. Ini kalau nggak berhenti terus kita sampai malam. Mau kemana saudara, ngapain? Haleluya. 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 Iya saudaraku yang saya kasih. Jadi makanya saudara, kita sebagai orang percaya, ya, kita itu saudara, karena Yesus kita juga termasuk keturunan Israel rohani. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, bagaimana dengan saudara? Adakah yang memusuhi saudara? Adakah yang membenci saudara? Banyak. Tapi Daud berkata, jumlah mereka besar yang membenci saya, yang ingin menjatuhkan kerajaan ini. Mulai dari Babilonia, mulai dari Haman, Raja Ahasuerus yang ingin membunuh semua orang Israel. Tapi diselamatkan oleh Mordekai. Mordekai bilang kepada si Esther, Esther, kalau kau tidak mau menghadap Raja Ahasuerus hari ini, semua orang Yahudi pasti mati di sini. Akan dimatikan oleh Haman. Bagaimana aku mau menghadap raja? Karena ada undang-undang media Persia. Kalau raja belum mengulurkan tongkatnya, saya nggak boleh masuk. Haleluya. Tahu Esther? Siapa Esther? Bukan Esther Raja Guguk ya. Esther itu saudara orang Yahudi yang ada di pembuangan. Mordekai itu pamannya. Haleluya. Tapi dengan kemurahan Tuhan, Esther diangkat menjadi permaisuri raja. Haleluya. Tapi dalam undang-undang media Persia tidak boleh permaisuri masuk sembarangan kalau raja belum ulurkan tongkat emasnya. Makanya Esther bilang, saya nggak berani. Hei Esther, kata Mordekai, sekalipun kau tidak akan menghadap raja, kami ada penolong. Jangan-jangan kau yang mati di sana, kami yang hidup. Karena kami punya Tuhan Allah yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Akhirnya apa Esther bilang? Kalau begitu doa puasalah kalian. Sampai kambing pun suruh doa puasa semua. Benar 3 hari 3 malam semua doa puasa. Esther menghadap raja. Haleluya. Raja bilang, Esther, apa yang kau kehendaki? Aku mau buat ulang tahun pesta. Undang Haman ya. Iya. Raja datang sama Haman. Coba ceritakan Esther. Apa yang kau mau dari negara ini? Cuma satu. Saya mau ceritakan raja apa? Ada orang penting di kerajaan Ahasuerus ini yang ingin menghabisi orang Yahudi. Siapa itu? Siapa itu? Hah? Haman. Iya Haman. Haman ketakutan. Tadi tiang yang harusnya untuk orang Yahudi, untuk si Mordekai, gantian Haman. Artinya tidak ada satu bangsa pun yang bisa melenyapkan Israel. Selalu datang pertolongan. Haleluya. 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 Saudara tahu? Ya. Kenapa Mesir tidak ikut-ikutan sampai sekarang? Mesir punya pengalaman dengan Israel. Haleluya. Haleluya. Musa datang. Musa memimpin 3.000 loh. 3 juta rakyat Israel. Ya, datang. Tuhan bilang, ulurkan tongkatmu Musa ke Sungai Nil. Diulurkan. Sungai Nil jadi darah. Haleluya. Wih, ngeri Fir'aun. Tolong Musa doa sama Tuhanmu supaya kembali jadi air bersih. Masih juga bangsa Israel nggak boleh menyembah Tuhan Allahnya. Suruh menyembah dewanya si Mesir itu. Saudaraku yang saya kasih. Akhirnya apa? Tuhan kirimkan kata-kata. Wow, di tempat tidur Firaun kata semua. Musa. Nanti baca ya. Ada di Keluaran 7, 8, 9, 10 ya. Musa berdoa, kata hilang. Tetap mengeraskan hati. Haleluya.
Dikirimkan Tuhan lagi apa? Setelah katak, belalang, nyamuk, lalat. Wow, nah ini gua senang begini. Ya, sampai akhirnya saudara, Tuhan kirimkan hujan es lagi. Hujan es bukan segini-segini. Sekali jatuh 4 kilo, mati orang kena. Iya. Saudara tahu bangunan Israel? Ya, itu bangunannya mirip begini semua rumah-rumahnya. Tahu tembok Yeriko? Itu di atasnya itu bisa mobil lalu lalang. Tembok Yeriko. Itulah yang dikelilingi oleh Yosua 7 kali terus rubuh. Haleluya. Jadi bisa saudara bayangkan, ya, bisa saudara bayangkan bagaimana ya tembok yang tadi seperti itu dengan kuasa pujian penyembahan roboh. Haleluya. Haleluya. Saudara, tetapi dasar namanya Mesir ya, tetap juga tidak mengizinkan Israel. Akhirnya singkat ceritanya, ini saya akhiri singkat ceritanya, dikasih pergilah. Oke, pergi kalian, pergi. Udah gitu berubah lagi Firaun. Raja Mesir ini berubah lagi. Weh, kejar mereka, dikejar. Firaun lihat di belakang. Wih, wah orang itu udah dekat, Tuhan udah dekat. Ini laut teberau. Ulurkan tongkatmu Firaun. Ulurkan tongkatmu Musa, diulurkan. Jadi apa? Lautnya terbelah. Terus orang Israel 3 juta orang yang dipimpin Musa nyebrang. Sampai di seberang, orang Mesir sudah sampai di tengah. Nah ini ibu, ini yang dari latar belakang Bani Kedar Nebayot. Maaf, dari latar belakang Islam, ceritanya sama ini. Jadi saudara, mereka orang Mesir, itu saudaraku yang saya kasih. Iya, sudah di tengah laut. Musa juga bingung, aduh kena lagi kami udah di darat, tapi mereka udah mau nyampe. Ulurkan lagi Musa, diulurkan. Semua tentaranya Firaun tenggelam. Jadi saudara, kenapa Tuhan harus memilih ada satu bangsa? Saya mau tanya. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang toh. Kenapa nggak semua bangsa harus dipilih? Kok harus satu? Saudara, kalau semua bangsa itu dipilih Tuhan, bagaimana Tuhan ingin menunjukkan kasih dan kuasanya? Karena ada Israel, maka Firaun melihat Tuhan dahsyat. Weh, hebat Tuhan. Karena ada bangsa pilihan. Haleluya. Karena saya dipilih Tuhan yang khotbah di sini, makanya kalian hadir. Kalau kalian semua dipilih khotbah di sini, nggak mungkin kalian mau hadir. Kalian akan khotbah di mana-mana. Itu sebabnya harus ada salah satu yang dipilih Tuhan untuk membimbing umatnya ke jalan Tuhan yang benar. Hei! Haleluya. Paham sampai di sini? Harus saya ulangi lagi? Coba saya tanya, kalau nggak bisa jawab saya lanjutin. Mana yang cerdas ini? Coba, Pak. Tuhan kan maha pengasih, maha penyayang. Iya. Harusnya kan semua bangsa dipilih. Kenapa Israel yang dipilih? Supaya menjadi role model, jadi contoh, dan sekaligus bisa Tuhan pakai bangsa pilihan itu membuktikan kuasanya dan juga kasihnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Karena saya selalu bilang 1 jam selesai. Haleluya. Amin. Pas 1 jam. Haleluya. Iya. Saudara, walaupun Anda minta tambah, saya nggak kasih. Bener. Walaupun Pak tambah Pak, enak, bagus ini. Nggak, saya nggak kasih. Jadi, walaupun saudara suruh tadi berhenti, saya nggak mau berhenti. Ya. Jangan pendeta diatur-atur sama jemaat ya. Haleluya. Mari surat baptisan. Mari surat baptisan. Hah? Lah kan suruh bawa. Iya kan suruh bawa kemari. Wah. Iya. Iya. Iya, ini surat baptisan siapa ya? Aduh, susah lah kalau gini. Tadi udah saya bilang masukkan ke ini ya. Oke lah, kita doa ya. Iya, haleluya, haleluya. Jadi ini ya surat baptisan si Madura ini tinggal ya. Ya. Ya, Saudara. Nah ini saya ini disorot oleh semua orang. Jadi kalau nggak ada bukti-bukti nanti itu payah ya. Oke, kita doa.
Ya. Kami bersyukur Tuhan Yesus apa yang kau buat hari ini. Ambil alih hidup mereka. Supaya mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami tidak menyembah Tuhan yang lain. Kami hanya menyembah Tuhan Yesus. Karena kami percaya hanya Yesus Tuhan Allah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, kau segala-galanya. Gelarmu terlalu banyak karena engkau yang menciptakan semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Kita doa untuk makan ya. Tuhan Yesus berkati makanan ini, kuduskan, dimakan sehat, dapat muliakan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, bisa ke sana ya. Nggak apa-apa. Kalau hujan gini, nggak apa-apa ya. Saya akan tanggung jawab makan di sana, nggak apa-apa. Saya kawal ya. Maksudnya kalau hujan. Jadi ada alasan ya. Ya. Tadi ada air minum saya mana ya? Wah, tumpah dibuat ya. Ada air minum. Semua sekretarisnya kacau. Ya. Air minumnya? Ada, cukup. Cukup Nana. Air minum. Nah ini air minumnya. Udah ya? Oh. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Ya. Tuhan berkati ya. Kasih air minum ya. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Ya, besok Kamis jamnya sama ya, jam 2 harus kumpul. Terima kasih, haleluya. Jam 2 ya. Ya, haleluya. Sabar ya. Ya. Oke, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Hah? Enggak tahu, cukup apa? Oh ya, nanti ya. Ada airnya, habis dari mana? Habis banyak, air banyak. Mari. Yang kemarin janji susu. Kayaknya cukup ini, cukup. Iya, makasih ya, Tuhan berkati. Ya, ini susu buat anak ini ya. Ini susu. Siapa yang kemarin yang udah janji? Ya, ini susu ya. Ini susu ya, udah ya. Oke ya. Ya. Oke, Tuhan berkati. Ibu ini udah nggak dong? Oh. Jalan ya. Hah? Boleh cepat. Cepat lari. Biar di sini diserahin. Harusnya tadi. Oke. Oh, itu gampang ya. Yang pelayanan nanti gampang. Ada di sana lagi ya, nanti gampang. Coba.
Hah? Udah. Udah dikasih. Mana yang tinggal belum dapat? Kayaknya ibu itu kemarin udah ada janji deh.